melebihi jiwaku sepanjang jalan hidupku. Ku mau jalani ikut Dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya sepanjang jalan hidupku. Ku mau jalani ikut Dia. Tuhan Yesus si Parmahan, biru nado, Yesus go di horohaku, sai hutono ku ho, sai hutono ku ho, sai hutono ku ho, Yesus go di horohaku, sai hutono ku ho. Then the gate of life eternal, may I enter, Lord, with Thee. Amin. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya, makin bertambah partisipan. Haleluya. Doa kita dijawab dan kita doakan. Semoga makin banyak ya. Di sini saya sapa dulu, ada Mbak Nurta, ada Ibu Erni Ritonga. Semoga dengan teman-temannya ya. Selamat Ada malam, Pak. selamat malam, ada Bro McRoy juga, ada Opung Utauruk, ada Pak Malingkas Naibaho, ini Ketua Jemaat Salemba, dari Bukit Sentul. Wah, ini Jemaat Bukit Sentul baru kami layani hari Sabat kemarin ya. Dan Dr. Haji Soko. Wah, Assalamualaikum Dr. Haji. Waalaikumsalam. Iya, baik. Malam hari ini, judul dari pembahasan kita yang akan disampaikan oleh Brother Tigor Panggabean adalah judulnya dalam bahasa Arab, Lakum Dinukum Waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ini biasanya tembok yang kita suka hadapi apabila kita berdiskusi dengan orang Muslim. Tetapi oleh karena tidak membuka hati, maka ini kata-kata kunci yang mereka suka pakai ya. Sebuah ulasan terkait kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat tersebut dari makna sebenarnya. Apa saja kesalahpahaman lain yang perlu dijawab dan diluruskan? Baik, untuk mengetahui jawabannya, kami persilakan kepada Pak Tigor Panggabean untuk memaparkan materi hari ini. Waktu dan layar Zoom kami berikan. Selamat mengikuti. Baik, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya berbagi mengenai Islamologi ya. Saya bukan ahlinya, tapi saya banyak belajar ya dari kecil.
Jadi kalau yang belum tahu, saya ini sepupuan dengan Ucok. Dan orang tua saya rajin ya membaca Quran. Jadi di rumah itu dari kecil kita udah bersentuhan dengan Quran. Bahkan pergaulan kita dengan lingkungan Muslim. Dan bagi kita masjid itu tempat bermain ya. Bahkan kita ikut ngaji. Dan bulan puasa itu hari bahagia. Kenapa? Zaman dulu tuh libur sebulan ya. Dan saya ikut berpuasa. Kenapa ikut berpuasa? Karena setiap buka puasa makanannya enak-enak. Jadi pindah dari rumah teman ke teman yang lain. Jadi selama sebulan kita main ke sungai-sungai, ke kali-kali kecil, berjalan di pinggir rel kereta api, dan pulang sore ya untuk makan makanan yang enak ya, perbaikan gizi. Jadi itulah latar belakang saya, dan saya baru mulai kembali belajar mengenai Islamologi setelah saya melihat Ucok ya. Waktu di masa COVID saya lihat Ucok begitu antusias, menjadi figur yang berubah ya. Jadi mirip orang tua saya. Jadi makanya saya tertarik, semenjak COVID saya mulai mengingat kembali apa yang pernah saya ingat dulu ya, yang pelajari. Jadi sangat mudah kalau kita udah pernah bersentuhan dengan Quran. Jadi puji Tuhan, tadi sudah disinggung oleh teman kita Daniel, di mana dikatakan bahwa, saya share screen dulu, bahwa lakum dinukum walyadin itu adalah tembok. Tembok yang menghalangi diskusi lanjutannya. Apakah demikian? Nah ini dia. Jadi banyak umat Islam, umat Kristen pun tidak memahami ayat tersebut. Apa maksudnya lakum dinukum waliyadin ya? Bagimu agamaku, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi kesannya udah deh, urus aja agama lu masing-masing ya, jangan urus agama gua. Sebenarnya bukan begitu ya. Baik, saya akan jelaskan, tapi kita lihat bagaimana sebenarnya ayat itu diturunkan ya. Saya coba pindah dulu sebentar ininya. Oh, topik pembahasan nanti mengenai surat Al-Kafirun yang tadi itu, lakum dinukum waliyadin, kemudian Islam dan Kristen sebagai agama dakwah, Islam sebagai ajaran baru, salah paham tafsir Quran, agama sempurna, ibadah Jumat, Sabtu, Minggu, surga dan poligami ya. Ada juga makanan haram, tapi kayaknya ini terlalu panjang. Nanti mungkin kalau bisa kita kejar sampai seluruh topiknya, mudah-mudahan bisa, tapi kalau enggak kita perpendek saja ya. Sebelum ke surat Al-Kafirun, saya akan menjelaskan bahwa ada 4 perang dicatat dalam Al-Quran ya, yaitu perang Badar, ini di tahun kedua sesudah pindah ke Madinah ya. Jumlahnya sedikit, tapi bisa menang ya. Ini di dalam Al-Imran 123. Perang Uhud, ini jumlahnya sedikit, tapi bisa menang harusnya, tetapi kalah ya. Kalah karena ketidakpatuhan dan keserakahan. Kemudian perang Ashab atau Kandak, ini perang gabungan ya antara Quraisy dan Yahudi bergabung melawan Muslim ya, tapi mereka dimenangkan, Muslim menang. Dan perang Hunai, keangkuhan yang menyebabkan pasukan kocar-kacir ya. Jadi pada perang Uhud dan perang Hunai umat Islam dikalahkan ya, sedangkan perang-perang lainnya menang ya. Jadi disebutkan karena akibat ketidakpatuhan dan keserakahan, juga keangkuhan karena jumlahnya besar ya, akhirnya mereka kalah ya. Nah kita ambil saja satu cerita mengenai perang Uhud. Jadi kekalahan akibat ketidakpatuhan terhadap pimpinan ya. Jadi dikisahkan perang Uhud itu pada dua tahun di Madinah ya.
kalau kita lihat jumlahnya, pasukan infanteri, jadi ini pasukan inilah darat ya, Muslim 700, Quraisy 3.000. Pasukan berkuda Muslim hanya 4, Quraisy 200. Nah, kelebihannya Muslim memiliki pepanah, Quraisy tidak ada. Korban tewas Muslim lebih banyak, Quraisy sedikit ya. Pemimpinnya adalah Muhammad, Ali, dan Hamzah. Sedangkan di Quraisy 2 orang, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Hamzah ini adalah pamannya ya. Sedangkan Ali ini sepupu dari Nabi Muhammad. Nah, dikisahkan pada awal Muhammad itu sudah membuat strategi yang bagus ya. Jadi 50 pemanah ini ditempatkan di Bukit Uhud. Jadi saat pertempuran terjadi, jumlah yang Quraisy 300 ini kocar-kacir, kalah. Jadi kemenangan sudah kelihatan di pihak Muslim. Jadi pasukan Quraisy kabur. Jadi biasanya mereka kalau mau bertempur, mereka membuat satu medan pertempuran ya, ada perkemahan masing-masing berseberangan. Mereka tinggalkan kemahnya. Jadi biasanya saat kemah itu ditinggalkan, di situ banyak peralatan dan harta-harta mereka yang ditinggalkan. Jadi saat pasukan Muslim mengambil harta-harta pampasan pertempuran itu, para pemanah takut nggak kebagian. Jadi mereka ikut turun. Di sinilah terjadi bencana. Jadi saat mereka turun, pasukan Quraisy kembali, akhirnya mereka dikalahkan ya. Dan mereka kocar-kacir, lalu sesudah tenang, pasukan Muslim pun kembali ke tempat untuk mengambil jenazah dari pasukan mereka. Lalu diketahuilah bahwa Hamzah meninggal ya, jadi paman Muhammad meninggal. Jadi saat dilihat, dikatakan ya dari catatan itu, Muhammad berkata ya, tak pernah ada orang mengalami malapetaka seperti kau ini. Belum pernah aku menyaksikan suatu peristiwa begitu menimbulkan amarahku seperti kejadian itu. Jadi karena dia melihat tubuh Hamzah itu hancur ya, dadanya dibelah, jantungnya diambil. Lalu dia berkata ya, demi Allah, kalau satu ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada kami melawan mereka, niscaya akan kuaniaya mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab. Jadi demikian bencinya ya, dendamnya Muhammad ya. Jadi ia ingin melakukan pembalasan. Tapi turunlah, dikatakan ya menurut kisahnya yang ada ya. Jadi turunlah surat An-Nahl 126. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang dilimpahkan kepadamu. Sungguh jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi Allah menyatakan bahwa bersabar itu lebih baik dari pembalasan. Kita lihat ayat selanjutnya. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan jangan kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jadi dalam surat ini justru disuruh bersabar ya. Dan jangan bersedih hati dengan kekafiran orang-orang Quraisy. Kemudian Muhammad pun merasa sedih ya. Jadi dikisahkan juga ketika itu darah menyucur ya. Kondisi dia pun luka ya, giginya rontok 2, keningnya terluka. Lalu para sahabatnya berkata, kutuklah mereka agar mereka musnah. Tapi Muhammad
menjawab, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang kutuk, akan tetapi aku diutus sebagai dai dan rahmat. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum mengerti. Jadi ini luar biasa ya, kalau lihat riwayatnya, ini ada hadisnya. Jadi Muhammad itu diutus sebagai dai. Dai itu adalah juru dakwah dan menjadi rahmat. Jadi rahmat itu memberikan berkat ya. Makanya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jadi Muhammad itu diutus sebagai juru dakwah. Jadi dikatakan dai atau juru dakwah itu yang bertugas mengajak manusia ke jalan Allah, menyampaikan ajaran Islam serta mendorong perbuatan baik atau ma'ruf dan mencegah yang jahat atau mungkar. Jadi pada awal siar Islam itu kepada keluarga ya, keluarga, istri, paman, sepupu. Kemudian di bulan-bulan berikutnya turunlah ayat ya, Al-Hijr 94 ya. Jadi diminta supaya Muhammad berdakwah terang-terangan ya. Jadi kepada masyarakat Mekah dikatakan, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik ya. Nah, mulailah Muhammad itu melakukan siar ya. Siar, dan dia udah makin kuat ya, pengikutnya makin banyak. Lalu kaum Quraisy pun merasa tertekan. Mereka tidak mau melakukan kekerasan karena paman Muhammad, Abdul Muthalib itu keluarga terpandang ya, orang disegani di Arab. Lalu kaum Quraisy pun bernegosiasi mengajak Muhammad untuk melakukan ibadah bersama. Jadinya tahun ini gabung dengan ibadah kaum Quraisy, tahun berikutnya kaum Quraisy gabung dengan kaum Muslim ya. Mereka meminta sembah yang apa kami sembah, dan kami pun akan menyembah apa yang engkau sembah. Marilah kita kerjasama di dalam seluruh persoalan kita ya. Jadi mereka mengajak saling, jadi menggabungkan ya, menggabungkan akidah itu. Maka turunlah surat Al-Kafirun itu ya. Jadi katakanlah Muhammad, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi sebenarnya kata-kata ini bukan membentengi ya. Jadi justru berdakwah. Jadi kalau ada seorang muslim mengatakan lakum dinukum wal yadin, kita jelaskan bahwa kita itu saling berdakwah, berbagi firman Tuhan. Apa yang ada di Alkitab dan apa ada yang di Al-Quran. Jadi diskusi nggak boleh berhenti sebagai umat Islam dan juga sebagai orang Kristen ya. Jadi kita paham sekarang ya. Jadi lakum dinukum itu bukan berarti udah stop diskusi. Itu salah ya. Jadi lakum dinukum itu tidak boleh menggabungkan dua akidah yang berbeda ya. Bagaimana dengan dai atau juru dakwah masa kini? Jadi dikatakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, kalau kita mengikuti yang ada dalam Al-Quran, Rasul-Rasul Allah itu diutus dalam bahasa umatnya. Bil lisan qaumihi, jadi dengan lisan bahasa setempat ya, yang mengandung pengertian bahwa dakwah memang harus pesannya sampai pada komunitas itu. Jadi kalau kita ingin berdakwah, kita harus memahami pemahaman masyarakat tersebut ya. Jadi dikatakan dakwah itu memiliki spesialis khusus untuk menangani komunitas-komunitas yang menjadi sasaran dakwah Muhammadiyah.
supaya dakwah itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien ya. Jadi kenapa Rasulullah diambil sebagai juru dakwah atau dai? Karena Rasul atau Muhammad itu tidak orang asing dalam memahami umat atau komunitasnya. Alasan kedua, supaya tidak ada jarak sehingga Rasul bisa berinteraksi dengan komunitasnya. Nah, dengan kata lain, kita harus memahami bahasanya atau mengerti apa yang ingin kita sampaikan ya. Jadi kita harus memahami Islam itu dalam segi bahasa, tapi kalau nggak bisa bahasa, ya isi dari Qur'annya itu dan hadisnya. Jadi dengan demikian, kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada mereka ya. Jadi kalau hanya berdasarkan Alkitab saja, ya kita hanya debat kusir, nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita bisa sampaikan dari segi Quran, maka mereka akan terbuka matanya. Kita lanjut. Dai kekristenan ya dalam Matius 28 ayat 19, 28 ayat 19 ini amanat agung ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini amanah agung ya untuk kita berdakwah. Dan Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi seorang Kristen itu harus bisa berdakwah ya. Kalau nggak bisa Alkitab atau Quran, kita membantu ya, membantu dalam penginjilan tersebut ya. Kalau kata Ucok, bisa membantu dari segi materi, menyiapkan sopir, kendaraan, bensin, dan sebagainya. Tapi yang penting kita harus memahami juga mengenai firman Tuhan ya, jangan hanya fisiknya saja. Alkitab dan Injil ya. Ini kadang-kadang orang Islam suka tidak paham ya. Jadi Alkitab itu adalah kumpulan 66 kitab ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, berisi sejarah, hukum, kisah nabi, dan ajaran iman Kristen ya. Sedangkan Injil atau Gospel adalah 4 kitab pertama dalam Perjanjian Baru ya, kita sudah tahu semua ya. Yang berfokus pada pelayanan kematian dan kebangkitan Yesus sebagai kabar baik. Jadi sebenarnya Injil itu adalah kabar baik terkait Yesus, bukan kitabnya. Nah, umat Islam itu memahami salah. Mereka berpikir Injil itu kitab. Nah, makanya mereka bilang kitab ini palsu. Kok kitab suci ditulis oleh Matius, ditulis oleh Markus, oleh Lukas, Yohanes. Itu kalau dalam Islam disebutnya hadis atau periwayatan ya. Nah, ini yang kita harus pahami, bahwa Injil itu adalah mengenai Yesus. Kabar baik keselamatan sudah hadir sebagai penebus ya. Jadi Injil itu bukan kitab. Tapi ini menjadi sebutan kitab Injil ya, hanya sebutan saja. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, jadi itu berdasarkan dari bahasa Yunani. Evangelion artinya kabar baik, yaitu pesan keselamatan atau Yesus sendiri ya. Ya, Injil adalah pesan inti dalam Alkitab. Tanpa Injil, Alkitab tidak lengkap, dan Injil tidak berdiri sendiri tanpa konteks Alkitab lainnya. Maksud Injil di sini adalah catatan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Jadi Injil yang dicatat mereka adalah pesan inti Alkitab. Tanpa Alkitab, tanpa Injil, Alkitab tidak lengkap ya. Jadi Injil yang dituliskan Yohanes oleh Matius, Markus adalah yang diilhamkan oleh Allah. Jadi ini masuk firman Tuhan ya. Nah, dikatakan juga dalam Al-Quran ya, jadi dikatakan Muhammad, aku bukanlah orang penganut paham baru di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan menimpaku, dan aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah memberi peringatan. Jadi Muhammad sendiri mengakui bahwa dia tidak memberikan ajaran baru. Jadi hanya melanjutkan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul sebelumnya.
Muhammad tidak membawakan ajaran baru, tapi memurnikan ya. Jadi pada saat itu jahiliyah ya, bukan jahiliyah di Arab aja, termasuk kekristenan, termasuk di Eropa juga. Jadi masa itu disebut masa kegelapan. Jadi Islam hadir itu untuk kembali menyembah Allah yang sebenarnya ya. Jadi Islam itu kelanjutan dari agama tauhid yang dibawa nabi-nabi terdahulu ya. Jadi agama menyembah Allah yang Maha Esa. Islam memiliki keterkaitan erat dengan ajaran sebelumnya ya, karena mereka mengimani kepada kitab-kitab sebelumnya, dan ini pun suka disalahpahami oleh mereka ya, karena beranggapan kitab-kitab itu sudah dipalsukan dan mereka tidak mau membaca isinya. Tokoh Kristen pun berperan dalam proses pendidikan Muhammad ya. Jadi kalau kita lihat ada dua tokoh Kristen, yaitu Noval dan satu pendeta ya. Mereka inilah yang banyak membimbing Muhammad ketika baru mendapatkan pandangannya atau wahyu ya menurut mereka ya. Dan pada masa itu kaum Nasrani diizinkan beribadah di masjid ya. Jadi nggak ada jarak antara Islam sama Nasrani ya. Jadi Islam adalah panggilan untuk berpaling dari jalan kekafiran. Jadi sebenarnya Islam itu bukan ajaran baru dan itu dituliskan dalam Quran. Tapi kenapa berbeda? Nah, ini kita nanti bisa lihat ya. Jadi perbedaan itu muncul karena salah tafsir. Sama di Kristenan ya. Kristen tadinya satu, akhirnya berubah jadi dua Kristen. Dari dua Kristen makin banyak ya, sampai ratusan. Jadi Islam membenarkan kitab terdahulu ya. Saya nggak akan bahas, tapi surat-suratnya itu banyak ya. Membenarkan kitab terdahulu, membenarkan kitab. Tapi mereka nggak mau baca karena kitab-kitab itu sudah dipalsukan. Nah ini salah tarsib ya dalam Al-Quran dan juga terjadi di Alkitab. Apa aja ya? Islam agama sempurna ya. Ini dasar mereka menyatakan Islam agama sempurna. Pada hari ini orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam menjadi agama bagimu. Ini Al-Maidah 3 ayat 5. Surat ini masuk surat yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran. Walaupun dia urutan ketiga, tapi pada fakta kenyataannya, dia adalah di urutan ke 112 atau 113. 114 itu surat Al-Baqarah. Nah uniknya, penyusunan Quran ini ngacak. Jadi setiap ayat-ayat ini berserakan. Jadi misalkan di Al-Baqarah itu 1 sampai 200 sekian, tapi ayatnya itu tidak berurutan. Jadi dari serpa-serpa kulit, mana yang ini, mereka susun sendiri ya. Jadi susunan Quran yang ada sekarang ini bukan disusun oleh Muhammad, tapi disusun oleh penulis Quran pada masa kekhalifahan Utsman ya. Jadi itu semuanya berantakan sebenarnya. Jadi itu ditata ulang, akhirnya menjadi kitab dari surat-surat yang berserakan. Nah kalau kita lihat ayat ini adalah turun saat Muhammad melakukan haji wada disebutnya, atau haji perpisahan, karena tidak lama kemudian dia meninggal ya. Nah sebelum mereka melakukan haji, mereka berperang ya, dan mereka menang ya. Jadi setelah 9 tahun mereka tinggal di Madinah, mereka tidak bisa haji, karena haji itu harus ke Mekah. Mekah pada saat itu dikuasai oleh kaum kafir ya, atau kaum Quraisy. Jadi rukun Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, apalagi salat, zakat, dan yang terakhir itu yang kelima itu naik haji ya, saya lupa satu lagi. Jadi selama 9 tahun mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji. Nah sekarang setelah memenangkan pertempuran, mereka menang.
Jadi yang sempurna itu adalah rukun Islamnya. Jadi 5 jadinya. Zakat, sholat, syahadat, puasa, dan haji. Nah, itu yang maksud sempurna itu ya. Jadi kalau kita tanya, di mana sempurnanya ayatnya? Nah, ini kita bisa jelaskan. Dan kalau kita lihat, Al-Maidah itu mengenai apa? Jamuan makan ya. Jadi di situ disebutkan mengenai haram dan tidak haram, cara membunuh hewan bagaimana. Jadi itulah yang perlu kita ketahui mengenai Islam agama sempurna. Nah ini kalau kita baca lengkapnya itu hanya sepotong ya. Jadi diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan. Jadi mereka nggak ngambil dari imamat berapa? Imamat 11 ya, lupa saya. Dan ulangan ya. Jadi yang lengkap itu adalah di buku imamat dan buku ulangan. Jadi mereka mengimani tapi tidak mengambil isi dari kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya karena dianggap kitab-kitab itu sudah dirubah. Padahal kalau kita lihat Quran itu para ahli mengatakan 75% Al-Quran itu isinya adalah dari Alkitab. Tapi mereka nggak mau membaca ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa itu terkait dengan ibadah haji ya. Turun Jumat sore, ini 10 Hijriah, maksudnya sesudah pindah ke Madinah ya. Jadi setelah 9 tahun tidak dapat menunaikan ibadah haji. Ini saya jelaskan tadi juga. Nah, kalau sudah sempurna kan harusnya tidak ada ayat-ayat yang turun lagi, tapi masih ada ayat yang turun, yaitu Al-Baqarah 281-282 ya, sebelum Muhammad wafat. Dan kalau kita lihat juga, banyak ulama-ulama yang pintar itu mengatakan bahwa agama sempurna itu bukan maksudnya Islamnya. Jadi pemahamannya beda ya. Jadi sempurna itu di masa Muhammad, tapi yang benar itu sebenarnya terkait dengan ibadah haji atau rukun iman ya, karena turunnya ayat itu bertepatan dengan ibadah haji. Nah, bagaimana dengan Jumat, Sabtu, Minggu ya? Kita pelajari bagaimana sebenarnya hari ibadah itu. Dalam agama Islam sendiri, kalau kita baca secara urutan ya, jadi kita lihat diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Jadi urutan 55 ini Mekah ya. Maksudnya diturunkan di Mekah. Masih di Mekah urutan ke-70. Di Madinah urutan ke-8 di Madinah urutan 92. Disuruh ngikutin agama Ibrahim. Dan agama Ibrahim itu memelihara hari Sabtu ya. Nah, ini dikatakan juga Allah tidak membeda-bedakan apa yang diberikan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan cucu-cucunya kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk pada patuh kepada. Jadi Allah tuh nggak pernah ngasih hari Jumat ya. Nanti kita bisa analisa kenapa dari Sabtu pindah ke Jumat. Nah, di Alkitab juga jelas ya, Ibrahim itu mengikuti hari Sabtu ya. Musa ini Keluaran, Yesus. Jadi Ibrahim, Musa, Yesus memelihara hari Sabat ya, hari Sabtu. Nah, bagaimana dengan Muhammad pada awal-awal? Jadi dalam buku Amazing Story, kisah sejuta inspirasi dari Muhammad, dikatakan bahwa Muhammad itu setiap hari Sabtu dia ke Masjid Kuba ya. Jadi dia sembahyang setiap hari Sabtu, Senin dan Kamis. Masjid Kuba. Memang tidak spesifik ya,
Sabtu, Senin, dan Kamis. Jumatnya di tempat lain. Tapi dalam hadis itu dijelaskan. Jadi dikatakan bahwa dia mengunjungi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, baik dengan kendaraan atau berjalan kaki. Jadi secara rutin ya. Jadi ada hadisnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kenapa hari Jumat ya? Jadi hari Jumat itu atau hari berkumpul itu surat ke-62 dalam Quran ya. Ini diturunkan di Madinah. Dinamakan Al-Jumu'ah bukan berarti hari Jumat. Maksudnya bukan hari ke-6. Akan tetapi bermakna hari berkumpul. Diambil dari perkataan Jumu'ah. Al-Jumu'ah tidak menjelaskan secara langsung bahwa suatu hari ibadah bagi kaum laki-laki diadakan di setiap pekan. Jadi nggak menyatakan secara langsung bahwa harus ibadah ya. Meski banyak penafsiran aliran Islam yang menerapkan ibadah semacam ini. Jadi mayoritas menerapkan itu seakan-akan hari ibadah umat Islam ya. Nah ini sejarahnya. Jadi permulaan hari berkumpul, jadi berkumpul itu dilakukan 300 tahun sebelum Muhammad lahir ya, oleh Ka'ab ibnu Lu'ay. Jadi dia ini orang Arab keturunan Yahudi ya, Arab Mustarifah. Jadi Arab yang diarab-arabkan. Jadi banyak orang Yahudi di Arab itu. Jadi penamaan itu diberikan oleh Ka'ab ibnu Lu'ay untuk kegiatan di hari ke-6 atau hari Arubah, di mana pada hari Arubah masyarakat melakukan festival ketangkasan ya. Jadi pada hari ke-6 itu mereka melakukan pameran. Jadi akhir pekan ya, ada ilmu sihir, puisi, perdagangan, olahraga, dan inovasi lainnya. Nanti ada pemenangnya. Pemenangnya itu nanti dicantumkan di Ka'bah ya. Dan ini dijual. Jadi kalau mereka pemenang nanti yang berguru atau belajar sama mereka makin banyak. Jadi ini kayak inilah festival adu ketangkasan. Nah pada saat hari ke-6 itu Ka'ab bin Lu'ay ini mereka malah berkumpul, mereka belajar firman Tuhan ya. Jadi bukannya adu ketangkasan dengan kaum-kaum Quraisy. Nah, hari berkumpul ini dilakukan secara rutin, makanya disebutnya hari Jumat di lingkungan mereka ya. Dan mereka ini sebenarnya pengikut agama Ibrahim ya sebelum Islam datang. Jadi nah ini surat Al-Jumu'ah ya. Kalau kita lihat dikatakan orang beriman apabila disuruhkan untuk menunaikan salat Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi ayat ini turun, jadi saat hari Jumat ketika orang lain melakukan kegiatan Arubah, Muhammad beserta umat Islam lainnya berkumpul. Nah saat mereka berkumpul itu bunyi kelenengan ya. Jadi orang dagang itu dari luar negeri gitu, dari daerah lain. Mereka biasanya memakai musik agar terdengar pada penduduk bahwa pedagang datang. Nah mereka pada pergi meninggalkan Muhammad yang sedang khotbah. Itulah turunnya Al-Jumu'ah. Jadi
perintahnya itu jangan meninggalkan perkumpulan. Jadi bukan menyangkut hari ibadah. Jadi itu ya, jadi kenapa sampai muncul hari Jumat? Ini karena untuk tidak meninggalkan ibadah. Dan ini hari Jumat menjadi hari nasionalnya umat Islam itu sesudah Muhammad wafat ya. Dan tujuannya apa? Agar berbeda dengan kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi selalu menghina mereka ya, menghina, tidak punya kitab, tidak punya syariat, puasa ikut mereka, sembahyang juga ngikutin mereka, kiblatnya pun ke Yerusalem ya. Jadi setelah turun pindah kiblat, jadi mereka kiblat ke Ka'bah, dan mereka pun merubah hari Jumat menjadi hari ibadah ya. Jadi sebenarnya untuk pindah ke hari Jumat itu udah lama mereka inginkan, tapi Muhammad tidak memberikan ya. Dan mereka makanya muncul ayat kalau hari Sabtu itu, kalau hari Sabtu itu tolong di off. Jadi hari Sabtu itu dikutuk jadi monyet ya. Jadi ada kisahnya. Jadi itu terkait dengan orang-orang yang ingin pindah ke hari Jumat pada masa itu. Makanya dikasih tahu bahwa hari Sabtu itu pada orang Yahudi pun nggak boleh bekerja. Nah itulah sejarahnya kenapa umat Islam pindah ke hari Jumat agar mereka beda dengan Yahudi ya. Demikian juga dengan Kristen hari Minggu ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya pasti teman-teman sudah tahu. Jadi diawali dengan pemberontakan siapa, Simon Bar Kokhba. Kemudian pemberontakan itu dikalahkan oleh Adrian dan orang Yahudi diusir. Yerusalem menjadi kota terlarang ya. Jadi agama Yahudi dilarang. Agar orang Kristen yang memelihara Sabat tidak dipersekusi oleh orang Roma, mulailah mereka merayakan hari Minggu ya. Paralel dengan hari Sabtu. Tapi lama-kelamaan hari Sabat mulai ditinggalkan. Bahkan yang memelihara Sabat dikucilkan ya, dari urutan tahunnya ini. Jadi bukan dari segi teologi ya, dari segi tahun kita bisa buktikan. Kalau segi teologi debat kusir, tapi kalau segi sejarah ini nggak bisa dibantah. Jadi jelas di mana perubahannya dari tahun ke tahun hingga akhirnya tahun 1998 Yohanes Paulus II menyatakan Minggu sebagai penggenapan Sabat dan meminta perundang-undangan sipil untuk memberi sarana kepada peribadahan hari Minggu ya. Jadi agar hari Minggu itu dijadikan sarana untuk hari ibadah. Jadi kalau saya nggak akan bahas, teman-teman sudah tahu ceritanya ya. Jadi dari secara historik kita dapat buktikan bahwa sejarah ibadah Sabat ke Minggu agar mereka beda dari Yahudi. Nah sekarang kita masuk surga dan poligami. Nah ini yang unik ya. Jadi sampai ulama-ulama besar pun salah memahami apa yang ditulis dalam Quran. Jadi bagaimana ya saya katakan. Jadi mereka tidak membaca Quran itu dengan akal pikiran yang baik. Jadi hanya membaca doang, tapi tidak memahami. Baik, kita lihat ya. Gambaran surga dalam Islam ya. Tempat yang mewah dari emas, yang luas. Ini ayat-ayatnya ada ya. Bata perak, pokoknya semua yang luar biasa ya. Dan yang paling menghebohkan itu adalah dipenuhi dengan bidadari. Nah ini sebenarnya yang jadi sesat ya. Jadi semua ini sebenarnya hanya imajinasi aja ya. Penuh pujian malaikat, tempat melihat Allah. Nah ini kalau ini kan pengharapan. Tapi ini sebenarnya semuanya ini adalah imajinasi. Memang ditulis dalam Al-Quran ya ayat-ayatnya.
Tapi belum ada yang pernah melihat ya, melihat wajah Allah, penuh pujian malaikat pun ini kayak harapan ya. Nah, kita akan bahas mengenai dipenuhi bidadari. Apakah demikian? Nah, ini sebenarnya. Jadi ayat terkait bidadari itu adalah perumpamaan surga ya. Jadi perumpamaan taman surga itu seperti sungai-sungai yang mengalir, tidak payau, sungai dari air susu yang rasanya nggak berubah, sungai dari anggur tapi tidak memabukkan, lezat bagi yang meminum, sungai madu yang murni. Jadi ini sebenarnya perumpamaan. Nah, mereka nggak lihat ada tulisan perumpamaan ya. Jadi bayangan mereka bahwa surga itu kayak begitu ya. Kita lihat di ayat selanjutnya, dikatakan perumpamaan juga. Jadi perkataan mengenai surga itu selalu disebut perumpamaan. Nah, ini dikatakan di dalam surat yang lain ya, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi nggak ada seorang pun yang tahu ya, surga itu kayak gimana. Jadi itu hanya bayangan aja. Bahkan itu perumpamaan, tapi banyak umat Islam mengimani itu sebagai sungguhan ya. Kita akan dilayani oleh 70 bidadari ya, satu orang. Kalau perempuan oleh pria ya. Luar biasa. Bahkan di sana dikatakan sudah tidak ada dosa. Jadi apapun yang kita mau langgar, nggak ada syariat. Jadi pandangan mereka itu salah ya, karena salah tafsir. Dalam hadis pun ada ya dikatakan ya, bahwa tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Ini sahih ya. Nah, banyak hadisnya, jadi tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Jadi nggak ada yang tahu surga. Nah, pandangan Alkitab ya. Jadi di surga tidak ada kawin-mawin, hidup seperti malaikat ya. Jadi kita hidup seperti roh, memiliki kehidupan yang suci, abadi, bebas dari perbuatan dosa, pelanggaran hukum Allah. Bukan artinya hukum Allah dihilangkan, tapi karena kita sudah mengetahui jahatnya dosa ya, jijiknya dosa. Jadi kita tidak mau berbuat dosa lagi. Bukan berarti syariat atau hukum Allah ditiadakan. Hukum Allah itu tetap kekal selama-lamanya ya. Nah, ini di dalam Korintus 2 ayat 29, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi surga itu nggak bisa kita bayangkan ya, yang belum pernah. Bisa kita bayangkan, tapi belum pasti itu ya. Surga itu lebih dari kita yang bayangkan, yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Nah, kita ke poligami ya. Alkitab banyak mengisahkan tentang poligami. Saya percepat saja ya, biar banyak waktu kita nanti. Jadi Ibrahim, Yakub, mereka melakukan poligami. Tapi kalau kita lihat dengan kehidupan poligami itu, kehidupan mereka dampaknya adalah tidak bahagia. Perjanjian lama tidak melarang poligami ya. Tapi dikatakan dalam kitab bahwa raja itu tidak boleh poligami karena mengganggu pemerintahan ya. Saya nggak tunjukkan ayatnya, kayaknya nggak. Nah, poligami dalam Islam. Jadi poligami dalam Islam itu ada yang boleh, ada yang dianjurkan, ada yang berbeda pendapat ya. Jadi
mengharamkan poligami. Jadi di Islam pun terpecah. Boleh, namun dengan syarat tertentu. Sunnah bagi yang mampu ya. Nah, coba kita lihat berdasarkan Quran yang disampaikan. Kita lihat di An-Nisa 23 ini sebagai dasar mereka untuk melakukan poligami ya. Jadi dikatakan berikanlah kepada anak yatim yang sudah balik. Nah, dan dikatakan jika kamu tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim yang kamu nikahi, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi syaratnya harus adil. Dan kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya terkait perempuan yatim ya. Jadi perempuan yatim yang diasuh oleh orang tua ya. Dan orang tua ini ingin menikahi perempuan yatim itu. Makanya turun ayat itu karena dianggap tidak berlaku adil. Nah, di dalam An-Nisa 129 sendiri dikatakan, kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu jangan cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa berbuat adil ya. Nah, hadis boleh poligami juga dikatakan ya. Jadi tidak seorang perempuan malu jika dia menawarkan dirinya kepada laki-laki hingga Allah menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Saya, Aisyah, berkata, demi Allah sesungguhnya Rabbmu atau Nabimu sangat cepat memenuhi keinginan Anda ya. Jadi maksud ayat ini sebenarnya bukan menggauli siapa saja ya, tetapi menggauli di kalangan istri-istri mereka sendiri ya. Yang sudah dicerai pun bisa karena berbeda kondisi saat itu, wanita yang diceraikan itu sangat rendah posisinya ya pada zaman jahiliyah. Jadi kalau digauli oleh Muhammad, martabatnya jadi naik. Jadi sebenarnya ini bukan perintah untuk poligami untuk saat ini, bebas menggauli siapa saja. Muhammad sendiri menolak poligami ya. Jadi ini terjadi saat Ali bin Abi Thalib atau mantunya ingin berpoligami ya dengan keluarga Bani Hashim. Jadi Muhammad berkata, aku tidak akan mengizinkan sekali lagi, tidak akan mengizinkan. Jadi 2 kali ngomong ya, tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak akan kuizinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku. Persilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku, dan juga apa yang menyakitinya adalah menyakiti hatiku. Jadi Muhammad sendiri tidak mau berpoligami ya. Ini hadisnya sahih. Nah, kenapa Muhammad sendiri berpoligami ya? Jadi Muhammad sendiri berpoligami sebenarnya tujuannya mulia ya. Jadi bukan masalah seksual, walaupun ada juga ya yang seksual. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mengangkat derajat para janda ya. Jadi yang dikawini itu tua-tua. Kecuali Aisyah sama yang orang Kristen. Saya lupa, Maryam bin Al-Kitbi. Itu adalah budak dari Alexandria ya, itu masih muda. Jadi yang lainnya tua-tua. Dan salah satu tujuan Muhammad menikah itu adalah tujuan untuk dakwah ya.
agar mereka bisa berdakwah kepada wanita-wanita, karena pada zaman jahiliyah itu hubungan antara pria dalam berkomunikasi dengan wanita itu terbatas ya. Jadi pada dasarnya Muhammad pun menolak poligami. Nah, mengenai makanan haram ya, jadi di Islam pun makanan haram tidak banyak disinggung. Jadi ini salah tafsir di umat Kristen ya. Jadi makanan haram itu terjadi saat ada ayat terkait dengan penglihatan Petrus ya, saat dia mau makan siang, dia tiba-tiba mendapat khayalan atau pewahyuan ya. Dia lihat setumpukan makanan haram. Dan Petrus disuruh makan. Itu kita sudah tahu ceritanya ya, berulang-ulang. Sampai 3 kali, dan dikatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan ini kalau kita lihat kisah ceritanya itu terkait dengan kisah Petrus dan Cornelius. Seperti yang udah kita tahu bahwa Cornelius itu adalah komandan tentara Romawi. Sedangkan Petrus disuruh oleh Allah, oleh malaikat, agar dia datang ke rumah Cornelius. Tapi Petrus menolak karena Cornelius adalah orang Romawi dan dia merasa bahwa Injil itu hanya untuk orang Israel saja. Jadi kalau kita sudah tahu kisahnya, kenapa Petrus sama Paulus berantem? Karena Paulus menginjil kepada orang Romawi atau orang-orang di luar orang-orang di luar Israel. Jadi ini bukan terkait dengan menghalalkan makanan yang sudah diharamkan. Dan salah satu lagi adalah terkait dengan kalimat apa yang keluar dari mulut menajiskan, tapi yang masuk itu enggak haram ya. Ini di Matius 15 ayat 11 dan 17-18. Padahal kalau kita lihat kisahnya secara lengkap, ini terkait dengan adat istiadat Yahudi. Jadi Yesus menemplat orang-orang Farisi yang mulutnya itu selalu mengomongkan orang lain ya. Jadi melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi ini yang maksud Yesus, bukan berarti dibolehkan makan makanan haram, tapi ini bahasa parabolik. Jadi bukan terkait makanan haram. Demikian juga yang di Timotius 1 ya. Jadi dikatakan karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur, semua itu sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa-doa. Ini 1 Timotius 4 ayat 45. Saya salah, ini King James Version, ini bukan King James Version ya. Jadi kalau kita lihat ceritanya, ini terkait ajaran-ajaran palsu ya. Jadi dikatakan kalau di ayat 1-nya, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu itu ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makanan yang diciptakan Allah. Jadi ini terkait dengan tidak boleh tidak boleh kawin dan melarang dan dilarang memakan makanan tertentu ya. Jadi kalau kita lihat di ayat aslinya itu berbeda ya. Saya nggak bisa menjelaskan secara Greek-nya, tapi kita lihat dari King James Version. Jadi maksudnya haram itu adalah refuse, ditolak ya. Jadi for every creature of God is good and nothing to be refused. Jadi bukan haram, tapi ditolak.
Jadi segala makanan yang sudah Allah sediakan itu nggak ada yang perlu ditolak kecuali makanan-makanan haram, karena itu bukan kita anggap makanan. Jadi yang dibicarakan di sini adalah makanan makanan yang halal, bukan termasuk yang haram. Ini terkait dengan ajaran palsu. Jadi demikian ya. Jadi waktu kita masih banyak, kita bisa diskusi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa dapat memahaminya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya serahkan kembali kepada moderator, kepada host, pembawa acara. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan pada malam hari ini dari Pak Tigor Panggabean. Baik, untuk acara selanjutnya kami persilakan untuk mempersiapkan tanya jawab karena kita akan tiba di ruang tanya jawab. Tetapi sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu dari kuartet Ikatan Alumni UNAI. Sambil saudara-saudara menyiapkan pertanyaan, kita akan mendengarkan lagu pujian berikut ini. Dipersilakan. Tolonglah aku ya Allah, memujikan rahmat-Mu, karena berkat dan anugerah yang hiburkan hatiku. Tolong ajar aku Tuhan, lagu saleh di surga, agar aku muliakan penebus manusia, sampai pada hari ini Tuhan sudah selamatkan, dan sepanjang umur nanti Ia akan lindungkan. Waktu aku luar kandang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang oleh korban darahnya. Aku sangatlah berhutang pada juru selamatku, karena segala kasih sayang dan berkat-Nya padaku. Sungguh lemah aku ini, ya Al-Masih Tuhanku. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Amin. Terima kasih atas lagu pujian tersebut. Kita tiba di ruang tanya jawab. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya langsung atau yang ingin menambahkan, kami persilakan. Sekali lagi yang baru bergabung, kita punya tema malam hari ini adalah bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ini biasanya suatu statement yang dipakai oleh sepupu kita ya untuk menutup perbincangan tentang agama ya. Jadinya sebagai tembok. Tapi sekarang bagaimana caranya untuk merespons dari kata-kata tersebut? Kami silakan apabila ada pertanyaan dan tambahan. Monggo, jangan malu-malu.
Ya, silakan. Dengan siapa? Di mana? Oh, suaranya kurang keras. Bagaimana? Silakan, ada yang menambahkan? Eh, Ya, saya boleh silakan. nambahkan dikit lah. Ya, silakan. Ya, jadi Silakan. supaya rame juga. Ya, Nanti mungkin yang lain bisa menyusul. Jadi terus terang memang pelajaran malam hari ini bagus sekali ya untuk kita boleh ikuti ya. Lai Tigor sudah menyampaikannya dengan baik sekali. Ada sejarah, ada keyakinan, ada juga apa namanya tradisi, eh, kes- penyalah-tafsiran itu memang terjadi dan sejarah itu memang merupakan bukti yang nggak bisa dibantah. Jadi kalau ada pun statement-statement dari sana bahkan yang mengatakan ABC padahal sejarahnya faktanya adalah XYZ gitu ya. Harusnya kita berketetapan XYZ itulah yang jadi pegangan kita. Inilah yang disampaikan oleh Tigor. Jadi tadi ada beberapa hal yang mungkin untuk menyegarkan kita saja mengenai ayat-ayat Quran, di mana turunnya ayat-ayat Quran itu sebenarnya punya order, punya urutan turunnya itu secara sejarah itu ada, tetapi memang kenyataannya seperti Laitigor bilang, penyusunannya, disusunnya itu justru tidak sesuai dengan turunnya dia gitu. Nah, misalnya ayat yang pertama yang kita tahu dalam Al-Quran itu maksudnya pasal ya atau surah itu ya, surah pertama itu kan Al-Fatihah itu kan. Padahal itu diturunkannya di urutan ke-96 sebenarnya itu. Nah, seperti tadi juga Al-Baqarah ya. Padahal itu turunnya itu di yang ke-112 itu sebenarnya dari 114 total. Di mana Al-Baqarah itu sendiri diturunkan di Madinah. Nah, jadi saya punya sengaja buat urutan, jadi saya persis tahu mana yang diturunkan di Madinah, mana yang di Mekah, dan kenyataannya memang boleh dibilang hampir semuanya nggak sama urutannya. Urutan yang pertama itu mana, kemudian ternyata itu menjadi yang terakhir begitu ya. Itu perlu kita ketahui sehingga waktu kita mendiskusikan ke mereka juga, bahkan mereka juga mungkin nggak tahu ya bahwa itu diturunkan terakhir gitu. Dan sering saya bukan jebak ya, tapi challenge mereka untuk coba kalau memang mereka paham, mereka tahu apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kapan dan di mana gitu. Yang ternyata memang sebenarnya banyak yang tidak tahu juga mereka ternyata. Itu satu hal. Satu hal lagi adalah yang ditekankan oleh Laik Tigor juga, seperti ada dua ayat seperti surah keberapa itu ya, surah ke-8 ayat 20 itu mungkin tadi disebutkan, dan juga surat keberapa tadi itu 33 ayat 36 itu hampir sama. 8 ayat 20, 33 surat 33 ayat 36 hampir sama-sama menceritakan betapa orang beriman dalam hal ini umat muslim ya harus mentaati Allah dan Nabi. Jadi Allah dan Nabi itu menjadi satu satu sisi yang memang harus ditaati gitu. Itu dua ayat itu mengatakan itu. Nah, apa artinya? Kalau saya boleh sampaikan, artinya ketika kita tidak mentaati Nabi, kita sedang tidak mentaati Allah juga. Dan juga sebaliknya begitu ya. Nah, saya kalau baca ini, wah, kalau gitu makanya mungkin dalam penyampaian mereka juga syahadat ya, itu kan tanpa menyebut Nabi itu sepertinya tidak sah ya kan? Nah, jadi dua oknum Allah dan Nabi itu sepertinya di dalam posisi yang harus ditaati. Saya tidak menyebutkan setara ya, tapi harus ditaati. Kalau tidak, berarti melanggar. Nah, artinya ayat-ayat bila mana ada kejadian-kejadian yang terjadi kemudian
apapun itu, sepertinya kita harus aminkan, setujui bahwa itu benar gitu. Karena Nabi sudah menyampaikan itu gitu. Nah, jadi pertanyaan adalah, kita juga bisa diskusikan lahan internal kita. Apa benar? Kalau memang Nabi melakukan sesuatu apapun dan mengatakan itu, lantas itu adalah benar, Allah juga menyetujui. Karena dan kalau kita tidak, artinya kalau umat tidak mentaati itu, padahal ayatnya sudah mengatakan harus mentaati, apakah dosa atau tidak, gitu kan? Sehingga semua umat harus ikut yang apa yang Nabi katakan, Nabi lakukan. Karena kalau tidak mentaati berarti tidak mentaati Allah juga. Nah, itu dari dua ayat itu. Nah, kalau kita mau diskusi dengan mereka, mungkin kita bisa juga tanyakan hal itu, maksud saya gitu. Apa benar seluruh apa yang dikatakan Nabi yang dibuat itu memang dianggap sudah benar? Nah, itu juga. Sehingga nanti kita kalau memang sudah melihat reaksinya, iya juga sih, gitu ya. Curious, maka bisa disampaikan beberapa hal kejadian-kejadian yang memang sepertinya aneh juga gitu ya. Seperti mengambil menantu ya, atau mantan istrinya menantunya dan lain sebagainya. Itu ada di alamat di surah 33 ayat 37. Nah, jadi surah 33 ayat 36 itu sudah disebutkan apa kata Allah dan kata Nabi itu sudah nggak bisa dibantah. Nah, sekarang Nabi sedang mengatakan sesuatu yang ketika dia disorot gitu ya, dia mengatakan ada turun ayat begitu ya. Nah, ada beberapa kejadian ayat itu turun kemudian gitu. Ada turun ayat untuk membenarkan, ada rasionalisasi lah gitu terhadap kejadian yang dilakukan oleh Nabi. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang seperti itu mestinya gitu. Kalau untuk kawan sepupu, ya itu saya sering juga gunakan model itu, metode itu gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan, siapa tahu ada pendapat yang berbeda. Silakan. Silakan tanggapannya dari Bertigor atau yang lain. Ya ini bisa saja Jadi tuh. memang Iya. benar yang dikatakan Palmer ya, jadi memang ayat itu muncul sesudah kejadian, kayak surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu muncul sesudah orang meninggalkan perkumpulan. Bahkan ketika Muhammad meniduri Maryam Al-Qibti, itu mereka belum menikah. Tuh saya Lalu keluarlah ayat Quran, apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kamu haramkan. Jadi memang sering kejadian di dalam Quran itu baru kejadian dulu, baru turun firman Allah ya. Jadi kalau dilihat polanya memang unik. Bukan firman Allah dulu untuk mencegah tindakan-tindakan yang kurang sesuai aturan. Jadi seakan-akan ada pembenaran ya. Jadi memang ada kelemahan dari sisi pandangan ya, tapi mungkin dari pandangan umat Islam lain lagi. Tapi kita bisa memberikan rasional kepada mereka mengenai hal itu. Biasanya kan kayak makanan haram, perintahnya dulu, baru diikuti oleh umatnya, bukan umatnya jatuh dulu. Kayak Adam lah. Adam kan betul. diperintahkan dulu jangan makan buah koldi atau buah larangan. Bukan makan dulu baru dilarang gitu. Jadi itu memang terjadi ya. Silahkan yang lainnya kalau ada yang mau tambahkan. Ucok mau tambahkan, biasanya Ucok suka nambahin tuh. Memang unik sih membicarakan Quran itu, dan kita memang nggak bisa memakai standar moral masa kini ya. Jadi kita harus memandang dari segi masa jahiliyah. Jadi kalau masa jahiliyah itu kawin-mawin itu poligami itu sangat luar biasa ya. Jadi bukan kumpul kebo, tapi kumpul ayam. Bahkan untuk mencari
bapaknya seorang bayi yang lahir, itu dibikin undian di atas batu, lalu anak panah diputar. Nanti di mana anak panah itu tertuju, itulah orang tua daripada si bayi itu. Jadi memang kondisi jahiliyah tuh sangat sangat rusak ya, termasuk Kristen juga. Jadi Kristen di masa jahiliyah itu memang luar biasa. Ya, baik. Ada lagi tambahan. eh, ini ada pertanyaan ini. Ini sebetulnya ini di diskusi kami. Kenapa istilah surat-surat Al-Quran itu dipakai diturunkan? Sementara kalau Alkitab orang Kristen itu kan berdasarkan 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kitab-kitab yang ada dalam kitab itu ditulis oleh manusia yang berdosa tetapi dituntun oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah kenapa ada istilah surat-surat di Quran itu diturunkan? Apakah langsung dari surga diturunkan? Sama seperti 10 hukum. Kalau di Alkitab kan hanya 10 hukum diturunkan langsung dari surga kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Apa maksudnya istilah diturunkan? Jadi dalam Quran itu memakai kata diturunkan, jadi memang melalui perantaraan Jibril ya, malaikat Jibril. Dan bagi mereka malaikat Jibril itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam pikirannya Muhammad gitu. Jadi pesan-pesan Allah itu, firman Allah melalui Roh Kudus masuk ke dalam pikirannya. Jadi diturunkan melalui malaikat Jibril atau Roh Kudus dalam pandangan Islam ya. Jadi itu istilah diturunkan itu. Jadi Allah sendiri nggak berfirman langsung, walaupun di Al-Qur'annya kadang-kadang Allah berfirman gitu, tapi itu disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi Allah sendiri tidak pernah berhubungan langsung dengan Muhammad ya di dalam Al-Qur'an. Iya, jadi Jadi ada konotasi seakan-akan Al-Quran itu lebih hebat karena langsung dari Tuhan diturunkan. kalau Sementara Alkitab kan dulu udah sebelum ada internet itu dituliskan oleh Allah. Jadi kitab Quran itu ditulis oleh Allah. Tapi sesudah kita tahu internet, kita bisa membaca Quran dengan mudah, kita bisa pakai Google search, akhirnya pemahaman kita semakin luas. Kalau dulu mereka mempercayai itu kitab Allah, makanya sangat suci, nggak boleh di bawah perut. Jadi harus dipegang di atas dada. Jadi Iya. sangat suci, sakral. Pemahaman dulu memang ditulis oleh Allah, tapi sekarang pemahamannya sudah berbeda. Selamat malam, mau nanya Pak Tigor. Iya, Silakan. silakan, Pak. Ini terkait tentang hari ya. Ya, orang Muslim mengatakan bahwasanya hari Jumat itu Jumu'ah. Padahal kita tahu sendiri hari itu kan kata kerja, hari berkumpul, bukan hari. Kalau Iya, bahasa Arabnya arubah ya, iya. sita arubah. Nah, jadi mereka mencari apalah, ibarat mencari pembenaran bagaimana kita menyampaikan kepada mereka itu. Mereka hanya sudah didoktrin bahwasanya Jumat itu Jumu'ah. Jadi ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi hari Jumat itu sudah ada sebelum Islam, hari berkumpul atau hari Jumu'ah. Jadi hari berkumpul itu di mana orang-orang penganut agama Ibrahim lah ya. Jadi mereka saat hari Arubah, saat mereka berpesta, adu ketangkasan, adu-adu ilmu, kelompok
yang beriman ini berkumpul. Mereka mempelajari firman Allah atau kitab-kitab ya. Jadi mungkin kitab Taurat atau kitab lain-lainnya ya. Jadi mereka belajar itu. Itu sebabnya itu disebut hari Jumat atau hari Jumaah, hari berkumpul. Jadi menjadi istilah jadinya, yang tadinya kata kerja jadi nama, jadi noun. Karena menjadi slogan jadinya. Jadi bukan hari untuk berkumpul, jadi nama hari. Dan itu sudah ada sebelum Islam datang ya, tiga abad sebelum Islam datang. Makanya saya lihat Adi Hidayat itu ustadz yang paling berpendidikan, paling pinter, dibilang hari Jumat adalah hadiah bagi umat Islam. Padahal sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum Muhammad ada ya. Tapi videonya dihapus kayaknya, dia baru sadar ya. Jadi videonya udah dihapus sama dia. Jadi memang hari Jumat itu bukan hari ibadah jadinya, tapi berkumpul. Dan Al-Jumu'ah itu perintah jangan meninggalkan berkumpul, perkumpulan. Jadi waktu saat mereka belajar firman Tuhan berkumpul itu ada yang sharing gitu. Jadi kayak sekolah sahabat, tapi ada sekolah sahabatnya, pelajaran Alkitab, ada yang memberikan sharing. Jadi yang sharing itu misalnya kan yang pintar, yang saat itu masa Muhammad dialah yang jadi panutan, makanya dia melakukan pidato atau sharing lah mengenai apa yang dia ketahui mengenai ajaran tauhid ya. Dan ingat saat itu belum ada agama Islam, belum ada nama agama Islam. Saya cari agama Islam muncul pun saya nggak lihat kapan. Tapi kalau kita lihat melalui surat itu, kemungkinan agama Islam itu baru muncul menjelang akhir ya. Tapi itu pun masih kurang jelas. Tapi yang pasti nama hari Jumat itu menjadi hari nasional Islam yaitu sesudah Muhammad meninggal, yaitu pada saat Abu Umar bin Khattab menetapkan nama tahun Islam atau tahun Hijriyah ya. Jadi waktu tahun Hijriah itu ditentukan, Muhammad itu udah meninggal. Jadi selama ini Pak, Muhammad itu mengikuti agamanya Ibrahim kan? Iya, Bukannya. Ibrahim. Jadi yang menyetujui itu hari Jumu'ah itu berarti bukan Muhammad ya Pak ya? Ya itu, jadi kenapa pindah Jumat? Karena terjadi perseteruan sama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini selalu menghina Muhammad karena nggak punya Alkitab, nggak punya kitab, nggak punya syariat. Syariat itu aturan-aturan agama. Jadi dihina terus. Akhirnya mereka awalnya pindah kiblat. Dari kiblat Yerusalem sama-sama Yahudi, pindahlah ke Ka'bah atau ke Mekah. Padahal di sana belum ada masjid, di situ baru, dan Ka'bah itu saat itu masih Ka'bah berhala isinya. Tapi sampai sekarang ini pun juga berhala juga kan? Itu sebagai simbol jadinya, sama kayak orang Katolik ada patung Kristus, jadi mereka itu bukan menyembah patung, tapi mereka sebagai simbol aja. Tapi yang mereka sembah adalah kepada Allah. Tapi pada prakteknya mereka jadi kayak berhala, bahkan mencium-cium ya. Jadi pada konsepnya sih mereka tidak menyembah batu itu. Sama kayak orang Buddha juga. Orang Buddha tuh nggak menyembah patung. Mereka hanya menyatakan penghormatan kepada patung itu sendiri. Jadi sama dengan batu itu hanya sebagai simbol aja. Tapi pada fakta kenyataannya itu menjadi ilah. Bahkan sampai ada yang ambil sobekan kainnya, makanya sekarang dipagar. Kalau dulu disobek-sobek itu kainnya itu jadi jimat. .
Saya rasa itu kalau ada yang mau tambahkan bisa juga yang lain. Ya, Ya, dipersilakan. Kita masih ada waktu ya. mau nambahin dikit. Ya, Jadi silakan. betul yang Lait Igor sudah sampaikan itu, bagaimana sejarah kenapa menjadi Jumuah. Nah, ini sebenarnya jadi dilema juga buat saudara-saudara kita Muslim, saudara sepupu kita ini. Dilemanya karena pertama itu sangat sangat jelas ada 12 ayat tertulis di Quran yang menyebutkan mengenai soal hari ketujuh, hari Sabtu, tanggal Sabat yang dimaksudkan oleh Taurat itu dan tertulis di sana gitu ya. Nah, kalau saya bertemu dengan saudara-saudara sepupu ini menyinggung mengenai Sabat, saya mulai dari Taurat dulu yang mereka aminkan, kan gitu ya. Aminkan. Imani itu hal lain, tapi amini dulu. Nah, dari yang mereka amini itu, ketika kita bicara mengenai Sabat atau Sabtu, maka kita bisa merujuk kepada ayat-ayat yang ada di Quran itu juga, sehingga membuat mereka jadi terbuka akhirnya. Iya juga sih. Nah, tetapi yang paling penting adalah tujuan daripada hari ketujuh itu ada untuk apa? Kita ingatkan mengenai Allah ya beristirahat di arasnya. Nah, itu mereka sepakat, setuju. Jadi itu adalah hari istirahat sesuai dengan kata Sabat itu sendiri. Nah, ketika itu dihubungkan mengenai ibadah, itu hal yang lain sebenarnya. Kalau ibadah tiap hari dimanapun kita kapanpun bisa, ya kan? Kalau Jumuah itu adalah kata yang cocok untuk ibadah secara umat menyeluruh, nah yang dilakukan di masjid atau kita misalnya di gereja, nah itu hal lain lagi. Tetapi apakah mereka memahami, mengerti, dan juga melakoni apa yang Tuhan maksudkan dalam hukum Taurat tentang hari Sabat ini? Nah, saya sering giring mereka melihat kepada itu, requirement itu, supaya menjadi memang kita ini adalah orang-orang yang berserah diri, yang taat kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya. Ini adalah mengenai hukum yang juga sudah dituliskan di sana. Bahwa itu mereka mungkin merujuk seperti Kristen lain juga merujuk kepada, ya itu kan Yahudi. Tunggu dulu, sebelum Yahudi ada, Sabat sudah ada. Ibrahim, Nuh, Adam sudah berhari Sabat, sudah beristirahat hari ketujuh sesuai dengan perintah Allah, dan itu kekal seperti Lay Igor tadi sudah katakan juga. Bahkan di Yesaya 66 juga kekal di sorga. Ya, bulan ganti bulan, Sabat ganti Sabat itu ada. Maka ketika kita bawa perhatian mereka ke arah itu, yaitu penyucian Sabat itu sendiri, bukan soal hanya jumlahnya berkumpulnya, maka ini memberikan penerangan baru kepada saudara-saudara kita itu. Tapi dengan menggunakan ayat yang ada di dalam kitab mereka sendiri, yang sudah jelas-jelas terang-terangan mengatakan betapa itu penting, harus ditaati gitu ya. Karena kalau enggak, ya itu cilaka gitu. Kira-kira itu yang saya mau sampaikan ini. Baik, terima kasih atas tambahannya. Apakah ada lagi? Ini saya mau kasih Ya, silakan. ayat juga ya. Ini untuk bagaimana menghadapi umat Islam ya. Jadi dikatakan Allah itu tidak membeda-bedakan ya. Hukum Allah tuh dari dulu sampai sekarang tuh sama. Nah, ini di Al-Baqarah 136. Betul. Jadi apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh pada mereka. Jadi ibadah Jumat atau mengganti hari Sabtu itu hanya ada di dalam hadis. Dan hadis itu mulai dibukukan 300 tahun sesudah Muhammad nggak ada. Dan yang membukukan hadis itu bukan orang Arab. Mereka itu dari orang yang lokasinya jauh dari Madinah ya. Jadi Al-Ghazali dari daerah mana, Afghanistan, dari Turki.
Jadi yang penulis hadis itu bukan orang di dalam lingkaran lingkaran Nabi Muhammad. Jadi orang-orang luar. Jadi hari Jumat itu hanya muncul eh, hari Jumat sebagai hari ke-6 hanya muncul dalam hadis. Tapi hari Jumat sebagai hari 6 itu tidak ada di dalam Quran ya, tapi hari Jumat hari berkumpul yang ada di Quran. Jadi ini suratnya bahwa apa yang disampaikan Allah itu tidak berubah dari zaman Adam sampai sekarang. Baik, terima kasih atas tambahannya. Masih ada lagi? Silakan yang ingin bertanya, mungkin dari Ibu Elizabeth Mesiang. Dari Mbak Eni ada pertanyaan. Dari Dokter Haji Soko, ada yang mau ditambahkan? Jadi sambil nunggu yang lain kalau mau bertanya, jadi sebenarnya umat Islam sama orang Kristen pun banyak memahami kesalahan itu ya, mengenai Sabat, mengenai Minggu, makanan haram, dan juga hari Jumat di Muslim. Mereka tahu, tapi mereka nggak mau merubah. Walaupun jadi udah terikat sama tradisi gitu. Jadi kalau merubah, mereka jadi ditempatkan posisi yang tidak enak. Tapi ada orang-orang yang berani untuk merubahnya, makanya mereka jadi murtadin. Jadi banyak orang udah tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau berubah gitu. Tapi kalau menurut saya, kita nggak bisa paksakan, itu kerjaan Roh Kudus ya. Biarkan mereka tetap jadi Islam, asal hati mereka sudah mengakui kebenaran gitu. Nanti Roh Kudus yang bekerja dengan mereka. Betul sekali. Saya tambahkan sedikit. Ya. Saya mendukung apa yang Laitigor sampaikan itu. Jadi dalam pengalaman saya menginjili mereka dan bahkan sampai kemarin itu ada 2 orang, saya membawa mereka kepada pemaknaan Al-Quran juga, Taurat juga, mengenai haram halal ini juga gitu ya. Sehingga ketika mereka sendiri mengaminkan apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Musa itu, maka dengan senang hati mereka menerima apa yang kita mau sampaikan ini. Jadi itu dulu. Jadi sehingga membuat mereka accepting, ya, menerima apa yang kita mau sampaikan ini karena mendasarkan apa yang Alkitab katakan, dikuatkan oleh Al-Quran katakan. Terutama mengenai benar haram halal ini. Saya jelaskan sama mereka, bahkan mereka mengatakan ternyata Advent itu lebih Islami ya. Nah, kata-kata ini mungkin hanya istilah buat dia untuk menyatakan karena memang lele pun kita haram gitu, buat mereka enggak. Ya kan? Berarti masih belum sepenuhnya gitu. Seperti yang Taurat kitab Taurat katakan. Nah, dari memberitahukan hal-hal yang ini yang mereka juga memang mestinya imani gitu ya. Paling tidak sampai mereka mengamini dulu. Kemudian akhirnya mereka jadi curious, pengen tahu lebih lanjut. Nah, ini artinya ini bagaimana caranya saja, masing-masing kita mungkin punya cara ya. Tapi saya bawa mereka kepada kitab yang mereka punya, kemudian yang juga mendukung Alkitab, Taurat, Injil, Zabur. Bahkan ya artinya lebih lagi kepada praktek yang kita ikuti. Yang penting kan sebenarnya mempraktekkan, bukan soal hanya sekedar percaya gitu kan. Nah itu saya pikir bagus, makanya pelajaran ini bisa jadi bekal lah buat kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Silakan. Kita sampai pukul berapa? Masih ada waktu ya. Ada Tigor, Lucok mungkin ngasih masukan. Oh silakan. Ya, Tigor. silakan. Nah, mereka kan mempunyai rukun iman itu. Nah, mereka kan disuruh mengimani kitab-kitab sebelum
Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi mereka katakan mereka itu sudah mengimani kitab itu. Bagaimana caranya kita mau menyampaikan kepada mereka? Sedangkan mereka aja nggak pernah baca kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Katanya mereka sudah mengimani. Dan di Quran itu semua sudah menyempurnakannya gitu, Pak Tigor. Nah itu makanya eh, di dalam umat Islam itu dogmanya tuh sangat kuat ya. Jadi dikatakan istilahnya bahasa Arabnya itu samina wa atona. Apa yang dikatakan pimpinan ikuti. Nah ini sebenarnya kelemahan Quran ya, jadi dogma jadinya. Tapi sekarang ini sudah banyak pemikiran-pemikiran revolusioner ya. Jadi yang tadinya membaca Al-Quran harus ada guru, mereka sekarang membaca Al-Quran sendiri. Jadi gurunya itu apa? Firman Allah, bimbingan Allah, jadi Roh Kudus. Itu mulai muncul ya, orang-orang Muslim di Amerika yang bersifat liberal. Mereka mulai belajar Quran tanpa bimbingan gurunya. Karena pada dasarnya diwajibkan harus saat membaca Quran itu harus ada guru yang berguru. Jadi kalau orang Islam nggak baca Quran itu hal biasa. Karena mereka harus membaca didampingin guru. Jadi kalau kita lihat mereka nggak mau baca Alkitab, ya karena kondisinya kayak begitu. Makanya kita perlu pendekatan dari sisi Al-Quran ya. Jadi misalkan kita cocokkan bahwa ayat-ayat di Quran itu banyak terdapat di dalam Alkitab. Alasan mereka nggak baca Alkitab karena sudah dipalsukan. Kita jelaskan yang sudah dipalsukan itu adalah ajarannya. Seperti makanan haram jadi halal. Itu kan sangat signifikan ya, karena haram halal itu memisahkan Kristen sama Islam ya. Dan juga kita sampaikan kitab-kitab palsu itu yang mana aja. Ada kitab palsu, yaitu kita sebutkanlah kitab-kitab apokrifa ya. Dan itu ajaran-ajaran itu akan mengherankan mereka. Karena kenapa? Banyak Injil apokrif itu dikutip dalam Quran. Jadi kita saat mereka menganggap kita palsu, ya kita jelaskan bahwa yang palsu itu ada, tapi bukan Alkitab ini karena isinya lebih lengkap dari Quran. Kisah-kisah Musa itu diambil dari Alkitab, dari Taurat. Jadi ada umat Islam yang masuk, umat Yahudi yang masuk Islam. Makanya disebut riwayat Israeli. Jadi kalau Quran sendiri nggak bisa menjelaskan semuanya itu. Jadi banyak daripada penulis-penulis Yahudi yang beragama Islam. Nah itu diambil dari Taurat. Seperti inilah siapa yang dikorbankan Ismail atau Ishak. Kalau ulama di Arab mereka udah paham bahwa itu adalah Ishak. Tapi beda dengan di Indonesia. Jadi di Indonesia diolah sedemikian rupa jadi bahan perdebatan. Kalau di Arab, karena itu udah turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka udah tahu itu Ishak bukan Ismail. Jadi beda dengan di Indonesia. Apalagi dengan adanya Donitan, itu kan makin pintar dia menggunakan ayat-ayat Alkitab, mengambil celah. Dan umat Islam itu paling senang mendengar sesuatu yang enak didengar jadinya. Walaupun itu nggak benar, jadi pembodohan. Tapi memang Jadi, benar, Pak Tigor, sorry saya potong ya ya. nggak apa-apa. Memang ada ayat sisipan di kitab kita. Ayat sisipannya di 1 Yohanes 5 ayat 7 itu mereka tahu kok ayat-ayat sisipan itu. Banyak juga mereka ketahui ayat-ayat sisipan itu, Pak Tigor. Ya, jadi gini, ayat sisipannya, itu orang Kristen bukan yang nggak tahu, ada itu.
Jadi ayat sisipan itu termasuk apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tapi kita harus membaca itu jangan hanya satu ayat, kita baca dari ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi ayat sisipan itu masuk. Bahkan uniknya, ayat sisipan itu disebutin sama penulisnya bahwa ayat ini adalah sisipan. Walaupun dalam kitab-kitab lain nggak ditulis. Nah itu luar biasanya kitab Kristen itu ya. Jadi kita jelaskan bahwa ini sisipan atau tidak. Kalau mereka kan langsung dibakar. Dan mereka pun nggak tahu kalau Quran itu ayatnya itu tidak berurutan awalnya turunnya. Kayak Sahal sendiri itu nggak tahu urutan turunnya Quran itu, makanya dia minta sama saya sumber turunnya Quran. Dan itu disusun oleh tim penyusun Quran pada masa itu. Dan itu nggak langsung dibukukan. Sempat lama disimpan, ada yang dimakan sama kambing. Makanya ada pertentangan, kenapa? Karena ayat-ayat itu kemungkinan ada ayat sisipan. Seperti Yesus tidak disalib atau tidak dibunuh. Tapi dia diangkat ke langit terus ya. Kalau saya melihat itu kemungkinan ayat sisipan. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan Alkitab dan sejarah ya. Jadi dalam segi sejarah pun yang bukan orang Kristen, dari sejarah orang Yahudi, sejarawannya itu mencatat bahwa Kristus itu di kayu salib. Dan mereka bilang diserupakan juga. Mereka ambil dari Injil Apokrif, yaitu Yudas. Juga ada juga dari Injil siapa? Injil ada 3 itu Ya, yang Injil Thomas. diserupakan. Injil Thomas, Injil Basilides. Jadi itu udah tahun-tahun abad kedua udah ada itu ajaran-ajaran seperti itu. Jadi memang kita harus sabar ya sama mereka agar mereka mau membuka Alkitab. Kita tunjukin aja bahwa Alkitab kita ini sejalan dengan ada yang di dalam Quran dan lebih lengkap. Dan urutannya tuh enak dibaca. Kalau kita baca Al-Quran pusing karena nggak ada alinea dia tuh. Pokok pikiran dalam penulisan Quran tuh nggak jelas, loncat ke sana. Kalau kita kan ditulis, ini mengenai ajaran palsu, ini mengenai Cornelius dan Petrus, dan itu tertata rapih ya. Salah satu kenapa siapa tuh yang bahasa Surmana masuk Kristen, Advent, karena dia terpukau dengan penulisan di Alkitab. Bagaimana tulisan Alkitab itu sangat tersusun rapi. Kalau di Al-Quran tuh kalau bacanya dari sini kita loncat ke cerita lain. Kayak tadi makanan haram. Makanan haram tiba-tiba jadi kusempurnakan agamamu. Kan Al-Maidah itu mengenai makanan haram. Jadi kalau benar Quran itu menyatakan Islam agama sempurna, pasti ada beberapa ayat sempurna lainnya. Tapi hanya ada satu ayat itu. Demikian juga dengan kematian Yesus. Yesus yang disalib. Kalau Muhammad menentang, karena itu merupakan satu antidot ya. Harus banyak ayat-ayat Quran yang menentang kematian Yesus. Tapi kan kebanyakan mendukung. Hanya satu aja yang menentang itu, yang diserupakan. Jadi memang kita harus bersabar. Jadi tapi bagaimana mereka mau membaca Quran dengan baik dan juga mau membaca Alkitab. Mereka sendiri membaca Al-Quran itu kurang lah mempelajarinya. Jadi apa yang didengar dari gurunya jadi ajaran dogmatis. Makanya mereka sangat menentang tafsir hermeneutika ya. Karena hermeneutik itu menafsirkan dari segala arah jadinya. Jadi bisa mematahkan ayat-ayat Quran itu dengan mudah. Seperti Quran Al-Madiyah 5 ayat 3 ayat 5 tadi. Jadi secara sejarah memang itu terkait dari
ibadah haji. Tapi sampai sekarang sahabat kita di grup itu selalu mengatakan sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Walaupun kita kasih ayat, tapi ya saya lihat sih apa yang kita sampaikan dia baca ya. Jadi begitu, brother. Jadi kita bersabar. Yang penting kita memahami apa yang kita pahami dan juga apa yang tertulis dalam Al-Quran. Nggak mudah kok, nggak gampang kok. Sorry, nggak susah, gampang kok. Jadi asal kita sering baca, kayak Ucok aja dulu waktu belum dakwah dia nggak pinter Quran. Tapi lama-lama saya lihat, oh makin hebat ya, apalagi orasinya jago gitu. Jadi makin makin mantap gitu. Tapi pada dasarnya semua itu dimulai dari nol. Kita belajar, jangan antipati lah membaca Al-Quran. Karena banyak orang Kristen juga yang masih antipati membaca Quran, masih banyak ya. Seakan-akan itu ajaran setan gitu. Tapi kita baca banyak cerita-cerita yang menarik juga atau yang berbeda. Dan itu perbedaan itu bisa kita jadikan suatu pelajaran ya. Kayak di sini saya kalau diskusi sama tukang bajai mereka pada nyerah jadinya. Tapi ya itulah yang bisa kita sampaikan kalau kita tahu Quran ya. Silakan yang lain kalau mau ditambahkan. Nambahin dikit. Ya, silakan. Jadi ini juga nampak malam ini Gor makin kajian makin bagus, makin kalem. Karena apa? Tuhan itu pertambahan apa yang perlu kepada kita ketika kita praktek menginjil, bukan ketika kita praktek berdoa. Jadi ketika kita dakwah, Tuhan pertambahkan apa yang perlu untuk kita, perlu pengetahuan, kesabaran, iman, Tuhan pertambahkan. Nah itu saya mengalami, dan saudara-saudara juga akan mengalami, Tigor mengalami juga malam ini nampak. Kita akan mengalami, yang penting kita memang niatnya kan untuk menolong orang. Jadi bukan kita mau menolong orang, karena apa? Pua ini kan seperti AMR. Pendekatannya tuh menganggap Islam itu saudara kita. Dan menganggap ya, kita memperlakukan Quran sebagai firman Tuhan. Sebagaimana Islam memperlakukan gitu loh. Itu AMR atau Pua itu kelebihannya. Nah, kalau Kristen lain kan langsung, oh itu bukan firman Tuhan. Ya memang kita secara mengakui, saya tidak mengakui Quran firman Tuhan. Tapi dalam konteks AMR ini, kita memperlakukan Quran sebagaimana Islam memperlakukan dong. Dianggap firman Tuhan, makanya saya kurangkan statement. Tolong rendahkan diri kita di hadapan kita yang disapa firman Tuhan. Apapun namanya, kalau kita menyapa itu firman Tuhan, tolong rendahkan diri. Nah, maka saya, menurut pengalaman saya dan pengetahuan saya, ternyata orang Islam baca Quran, kalau dengan rendah hati bisa jadi Kristen. Ini kejadian nyata banyak ya. Di Banten Selatan, waktu saya sekolah tingkat 2 di Unai, itu ada tokoh Islam, tokoh masyarakat di Desa Wanasalam, Binuangen, Banten Selatan, namanya Kiai Haji Ali Jaya Andil, itu jadi Kristen gara-gara apa? Gara-gara bingung dengan sosok Isa Al-Masih di Quran. Loh, ini sakti banget di orang itu. Loh. Bisa bikin kehidupan, bisa bagi orang, pokoknya segala macam bisa. Dia itu kan baca rendah hati. Maka dia pengen kenal Isa Al-Masih itu siapa. Dia pergi ke kota Rangkas Bitung hanya mencari tahu. Dia mau nanyakan apakah Isa gitu loh. Setelah dikonfirmasi Isa sama dengan Yesus, dia jadi Kristen. Dan seterusnya ya. Kenapa? Orang Advent pun sekarang masih menganggap Isa beda dengan Yesus itu. Padahal kita tuh mencari sesuatu yang sudah ada di Islam. Mengenal Isa yang apa yang dikatakan Injil gitu loh. Yang mati disalib. Tadi Tigor senggol. Ada kemungkinan Anisa 157 sisipan. Betul. Kenapa? Lihat. Yang menentang kematian Yesus.
Dan ini merubah doktrin. Kalau nggak mengakui Yesus mati di sana. Sementara cilokonya, ironisnya, ada 3 Yesus itu loh. Nah, kenapa ini nggak dicari direkonsiliasi? Rekonsiliasi. Nah, kalau Islam menurut nasihat Quran, ia mengatakan kalau baca Quran ragu-ragu, kurang paham, bertanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, harusnya ketika Islam membaca kisah Yesus itu bingung, Yesus mati atau enggak? Cek di kitab sebelumnya, Injil. Keempat Injil jelas menyatakan Yesus mati tersalib. Sejarah dunia juga menyatakan. Dan hukum ada Timur Tengah mengatakan satu peristiwa diakui sah kalau ada 2 saksi. Yesus mati, saksinya seabrek-abrek, bukan 2. Yang percaya tidak percaya menyaksikan. Tapi kenapa mereka menolak? Ya karena itu keyakinan, ya udah yakin begitu, ya udah, nggak ada kerendahan hati. Begitu Mas Daniel. Jadi Betul. ya teman-teman, makanya tadi Tigor bilang kita harus sabar. Itu apa? Keyakinan itu loh. Nah, keyakinan itu, jadi kita ini mau dakwah kepada orang yang punya keyakinan. Dan keyakinan itu teman-teman tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Orang kalau sudah yakin ya yakin sudah, walaupun salah. Jadi nggak ada hubungannya itu. Ya. Dan keyakinan tak bisa dirubah oleh siapapun. Kecuali orang yang bersangkutan. Atau kecuali oleh Tuhan dengan izin yang punya hati. Tuhan kan nggak intervensi orang. Tuhan menghargai hak pilih. Jadi orang kalau tak mau merubah keyakinan nggak akan berubah. Nah, orang yang mau merubah keyakinan itu hanya orang yang rendah hati. Ya. Makanya saya bilang orang rendah hatilah yang bisa Tuhan tuntun kepada pertobatan. Yang tinggi hati nggak bisa. Begitu Mas Daniel ya. Thank you. Betul. Ya, thank you atas tambahannya ya. Silakan. Ada sedikit Saudara. terakhir dari saya nih, Bang Iya. Daniel. Ya, jadi terima kasih tadi sudah disampaikan juga oleh Lai Ucok. Jadi ini judul malam hari ini bagus sekali karena memang judul ini yang sering juga kita dengarkan saat kita berdiskusi dengan saudara-saudara Muslim. Agamamu, agamamu, agamaku. Dan itu baik-baik saja, bagus saja. Ayat itu memang ada ketika Nabi tidak mau berantem, bertengkar begitu ya, berdebat seperti yang sekarang-sekarang ini. Ya sudah. Tetapi dalam pengalaman kita memang itu akan keluar ketika mereka merasa seperti mentok gitu ya. Mentok itu akan keluar seperti itu. Dan sering seperti itu. Nah sebenarnya sebelum mereka mengucapkan itu pun atau walaupun setelah mengucapkan itu bisa juga meninggalkan suatu katakanlah PR atau pesan sama mereka ketika bicara mengenai surat An-Nisa 147 tadi itu ayat 157 lah gitu ya mengenai yang disalib itu bukan Isa begitu ya. Nah itu kan keyakinan mereka. Quran juga mengatakan. Nah tanyakan saja kepada mereka, apakah Allah tahu nggak siapa yang disalib? Nah, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada mereka, meskipun nanti akhirnya judul agamamu, agamaku, agamaku, tetapi ketika itu dilontarkan disampaikan kepada mereka, mereka akan mikir dan mereka akan bawa pulang pikiran itu. Doakan dia. Apakah Allah tahu nggak siapa yang disalib? Karena kan di Al-Quran nggak disebutkan nama yang disalib, malah yang diserupakan. Nah, kalau mereka percaya kepada Somat yang mengatakan Yudas, tanyakan juga di Quran di mana itu dikatakan Yudas yang disalib. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan yang simpel saja untuk mereka bawa pulang, membuat mereka akhirnya curious, pusing sendiri, doakan. Mudah-mudahan dari itu mereka akhirnya mencari tahu tentang kebenaran itu sendiri. Itu aja lah. Makasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada atau kita sudahi acara malam hari ini?
Bisa ditutup Ya, lah silakan. 9:20. Baik, kita akan tutup kalau tidak ada pertanyaan. Simpan dulu untuk waktu yang akan datang atau bisa disampaikan di WA kita. Untuk itu kita akan tutup ya dengan harapan kita akan bertemu kembali di minggu depan. Atas nama persaudaraan umat Allah, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Biarlah apa yang kita telah bahas bersama untuk menambah pengetahuan kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Allah semata. Tuhan kiranya memberkati kita semua dari acara ini. Sampai berjumpa dalam acara yang berikut. Baik, kita akan tutup dalam doa. Bolehkah Mulai Palmer tutup dalam doa? Silakan. Baiklah, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan kecintaan Tuhan bagi kami di sini, kelompok saudara umat Allah, telah berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan dan mendiskusikan materi yang begitu baik dan Ya. penting sekali untuk kami ketahui, yaitu bagaimana kami boleh menyampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudara kita, saudara sepupu kami yang banyak belum memahami akan kebenaran firman Allah. Bahkan kami pun ingin menjangkau dengan menunjukkan kepada mereka kebenaran-kebenaran itu. Saudara Tigor yang telah menyampaikan ini telah juga menyampaikannya dengan baik. Berkati dia Tuhan agar kiranya dia tetap dalam pelayanannya boleh selalu dalam keadaan sehat dan juga aktif untuk menyampaikan kebenaran, menuntun kami semua untuk dapat berbagi. Juga saudara Daniel Stompul yang telah memimpin acara ini dan bahkan kami semua yang mengikutinya, Tuhan juga memberkati kami. Ya Tuhan, bila mana kami ada melakukan dosa dan pelanggaran, ampuni kami. Berkati kami malam hari ini Tuhan dalam istirahat kami. Terima kasih Bapa, kami sampaikan ini dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Terima atas kasih. kehadiran semuanya. kasih. Ya, atas Terima kasih pemaparan semua. dari Terima Bro kasih Tigor, semua. Dr. Haji, Terima selamat kasih. Terima kasih malam, dokter. Melaya. Ya, Sampai Terima bertemu. semoga Sampai ya bertemu. selalu sehat Pak Ucok. Ya, Amin. sampai Sehat. Terima kasih. Iya. Amin. Kasih. bye-bye. Sampai ketemu di Buku Dapat. Bye. Ya, Oke, saya tutup ya, Ya, biar bisa ya, istirahat. ya. Terima kasih semua. Bye, Ya. 2, 3.